Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Sinsang yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan diberkati Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap lambaikan tangannya. Yang sudah siap angkat kedua tangannya ke atas tinggi-tinggi. Satukan kedua tangannya, turunkan ke bawah, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, berikan hikmat kepada kami sehingga kami mengerti cerita firman Tuhan. Terlebih kami boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah mengundang Yesus di hatiku. Sekali lagi Sinsang ulangi ya. Tema cerita firman Tuhan hari ini adalah mengundang Yesus di hatiku. Nah adik-adik, siapa yang mau mengundang Yesus di dalam hatinya? Ya tentunya adik-adik dan juga Sinsang, kita mau mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, maka Tuhan Yesus akan memimpin langkah hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang baik. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, dalam cerita firman Tuhan ini, sebelumnya Tuhan Yesus bersama muridnya, mereka berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Dan pada suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba di suatu daerah, yaitu daerah Yudea yang ada di seberang Sungai Yordan. Nah pada waktu itu banyak sekali orang yang datang mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya kok banyak orang mau datang mengikuti Tuhan Yesus?
Nah, ternyata sebelumnya sudah ada yang melihat, ada yang mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada juga yang sudah mendengar tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang sangat bagus, sehingga membuat banyak orang mengikuti Yesus kemanapun Yesus hendak pergi. Nah, adik-adik, namun pada waktu itu ketika banyak orang datang mengikuti Yesus, ternyata tidak semuanya orang-orang sehat, tetapi banyak di antara mereka yang sakit, sehingga mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus baik enggak? Tuhan Yesus sangat baik, karena Ia mengasihi orang-orang yang sakit itu, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Nah, adik-adik, pada waktu itu ternyata dari banyak orang itu yang datang mengikuti Tuhan Yesus, ternyata bukan hanya orang-orang dewasa, ternyata bukan hanya orang-orang tua, bukan hanya kakak-kakak, bukan hanya abang-abang, tapi ternyata ada juga anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tua mereka, yang dibawa oleh keluarga mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira kalau adik-adik dibawa oleh orang tua atau dibawa oleh keluarga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kira-kira adik-adik senang gak? Tentunya adik-adik, bahkan Sinsang, kita semua pasti sangat senang kalau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan anak-anak pada waktu itu, adik-adik? Anak-anak yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, ternyata para murid marah-marah. Mereka melarang supaya anak-anak jangan datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Hei, anak-anak kecil, jangan dekat-dekat, nanti mengganggu Tuhan Yesus. Anak-anak kecil mainnya di jauh-jauh sana, jangan dekat-dekat." Wah, bagaimana perasaannya adik-adik jika ada orang yang melarang kita untuk datang kepada Tuhan Yesus? Pasti sangat kecewa, karena kita sudah datang dari tempat yang jauh, datang bersama orang tua, datang bersama keluarga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kok ada orang yang melarang kita untuk bertemu Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, jangan sedih dulu, jangan kecewa dulu, karena ternyata Tuhan Yesus membela anak-anak. Ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus sangat peduli kepada setiap anak-anak yang datang kepadanya, sehingga walaupun murid-murid melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Ternyata anak-anak dibela oleh siapa? Anak-anak dibela oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya anak-anak datang kepadanya. Justru Tuhan Yesus sangat senang jika anak-anak datang kepadanya. Nah, adik-adik, anak-anak pada waktu itu mereka dengan sukacita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus
sangat bersukacita karena sudah bertemu dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya. Ya, tentunya adik-adik dan juga termasuk Sinsang, kita mau supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus melalui apa? Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini kita tidak lagi bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung atau tatap muka, karena Tuhan Yesus sudah kembali ke surga dan Dia berjanji akan datang kembali. Tetapi kita bisa bertemu dengan Yesus saat ini melalui apa? Melalui doa. Di dalam doa kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa mendengarkan suaranya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, ketika kita melakukan hal-hal ini, maka Tuhan Yesus pasti akan sangat senang dengan kita dan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tetapi kalau ada orang yang melarang kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus pasti sangat marah, seperti murid-murid pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak senang kalau ada orang yang melarang kita untuk datang beribadah kepadanya. Walaupun kita ini masih anak-anak kecil, kita juga dikasihi oleh siapa? Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memberkati kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang mau memberkati kita. Jadi, mulai saat ini kita harus membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, supaya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, supaya Tuhan Yesus yang memimpin langkah hidup kita. Kalau Tuhan Yesus yang memimpin langkah hidup kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang baik. Kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak yang tidak melakukan dosa. Kita akan menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang menghormati orang tua, dan kita menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan senang dengan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik, biarlah cerita firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Inilah cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelum Sinsang menutup cerita firman Tuhan ini, kita ada ayat hafalan. Terdapat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Sinsang ulangi ya. Wahyu pasal 3 ayat 20. Bunyinya adalah, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Sinsang ulangi ya. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Ya, inilah ayat hafalan kita pada hari ini. Adik-adik, silakan hafal lagi di rumah ya, sampai hafal. Demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sangat peduli kepada kami yang mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan ajarlah kami untuk kami senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Yaitu kami membuka hati kami untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati kami, supaya Tuhan Yesus memimpin langkah hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.